Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang integrasi sains dan agama dan implementasinya terhadap pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Mutia Abdul Manan, NIM 1912093. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Hubungan antara pendidikan Islam yang ada baik dalam ranah Hadrat An-Nas, Hadrat Al-Alim maupun Hadrat Al-Falsafah perlu dilihat dari perspektif dialog atau bahkan integrasi. Oleh karena itu, pendidikan Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh M. Amin Abdullah harus memiliki kaitan erat dengan dimensi praktis sosial karena senantiasa memiliki dampak sosial dan dituntut untuk responsif terhadap realitas sosial, sehingga ia tidak terbatas pada lingkup pemikiran teoritis konseptual seperti yang dipahami selama ini. Selain itu, pendidikan semestinya digunakan untuk mengenalkan peserta didik pada tradisi, budaya, sosial, dan kondisi budaya yang dalam waktu sama telah direduksi oleh sains modern, teknologi, dan industrialisasi. Sehingga pendidikan sekarang harus diarahkan pada kekuatan positif untuk membangun kultur budaya baru dan mengeliminasi patologi sosial. Saya Fitra Wahyudi, NIM 1912069. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dengan adanya paradigma integratif dalam konteks keilmuan antara transmit knowledge dan acquire knowledge, diharapkan terciptanya atmosfer akademik yang holistik dan tidak vertikal, sehingga sekat-sekat spesialis bidang pengetahuan tertentu tidak mengakibatkan terbentuknya wawasan miopik, narsistik, dan jangkauan pengetahuan juga tidak membatasi diri pada fakta atau pengenalan finalitas yang bersifat imanen, yang segala sesuatunya hanya dilihat pada makna para pragmatisnya, akan tetapi juga keberadaan makna atau finalitas ilmu pengetahuan yang bersifat transenden, yakni sesuatu yang berada di luar beyond science, merupakan signifikasinya dan arah sesuatu dalam pengertian. Dengan demikian, paradigma integratif akan mampu menjembatani kesenjangan yang tajam antara pendidikan umum dan pendidikan agama, serta madrasah sebagai salah satu bentuk pembaruan sistem pendidikan Islam atau pesantren di kurun modern masih saja menghadapi problematik institusional, keilmuan, dan metodologis. Akibatnya, institusi ini belum mampu secara tuntas menyelesaikan problem dualisme dikotomis ilmuwan, problem fungsional, cagar budaya, dan dominasi metodologi justifikatif doktrinatif dalam kegiatan akademik. Selain itu, paradigma pendidikan Islam yang integratif akan melahirkan sikap inklusif sehingga tidak merespon perkembangan hanya dengan cara-cara reaksioner, apalagi menjadikannya diri sebagai the living ground of redemption. Nama saya Mutmainah, NIM 1912090. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Implikasi dalam hal kurikulum bisa dalam bentuk penyusunan silabus di sekitar dua isu fundamental, yakni satu, epistemologi dan etika. Topik-topik yang termasuk ke dalam epistemologi terutama berbicara tentang status epistemologis, sains terapan, dan rekayasa, hubungan konsepnya dengan prinsip-prinsip tauhid yaitu pengetahuan, metafisika, dan kosmologi yang mengatur dunia fisika natural. Dengan implikasi-implikasi epistemologis, aspek-aspek tertentu dari kreativitas manusia dan sains terapan dan rekayasa kontemporer, khususnya dalam rekayasa genetika. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kurikulum
yang ada akan mengantarkan peserta didik agar memiliki hasrat dan kemampuan untuk melakukan penelitian atau riset pada bidang-bidang sains untuk kemudian menentukan titik sambungnya dengan realitas objektif yang terjadi pada wilayah keagamaan. Perkenalkan, nama saya Nahnuriyah, NIM 1912091. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Implementasi di dalam proses pembelajaran mengajar, di mana salah satu gagasan menarik dari Ian G. Barbaugh mengenai peran penting imajinasi kreatif sebagai metode alternatif selain metode deduktif dan induktif. Karena dalam perumusan teori, imajinasi kreatif melampaui proses penalaran yang sangat logis, Barbaugh 2006-197. Yakni sudah banyak fenomena yang muncul tentang peran guru-guru tertentu dengan kekuatan imajinasi kreatif yang dimiliki mampu menciptakan metode-metode tertentu agar siswanya bisa menyerap pelajaran secara cepat dan lengkap. Demikian pula peran guru di dalam menciptakan desain pembelajaran yang aplikatif, misalnya dengan mengubah tata ruangan dan penambahan tampilan display ruangan kelas sehingga mampu menstimulasi gairah belajar peserta didik. Kesemuanya itu membutuhkan daya kreatif seorang guru agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Implikasinya dalam aspek pendidikan sosial keagamaan dengan paradigma integratif. Para peserta didik akan diajak untuk berpikir holistik dan tidak parsial dalam menghayati majemuknya keyakinan dan keberagaman. Misalnya, dengan melakukan kunjungan secara rutin ke tempat ibadah dari agama yang berbeda dan mendapatkan penjelasan tentang prinsip-prinsip etik yang dimiliki oleh semua agama. Dengan itu juga, siswa diberikan pemahaman bahwa ada satu hal yang menyatukan semua agama dalam suatu ikatan yang disebut dengan pengalaman keesaan, yang mana setiap agama punya tafsir berbeda sesuai dengan perspektif kitab suci masing-masing. Selain itu, diajarkan bahwa perdamaian di dunia dapat dicapai dengan pengalaman keesaan oleh setiap individu. Dalam proses ini, pendidikan memainkan peranan yang menentukan dalam proses integrasi ilmu dan agama. Suatu proses yang akan mengapresiasi hasil-hasil teoritis pengetahuan dan pengalaman praktis abadi sifat ilahi yang digali dari pengalaman pribadi masing-masing. Perkenalkan, nama saya Karifna Marasabesi, NIM 1912086. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Dalam bentuk lain bisa dengan mengajak siswa untuk mencari simbol-simbol harmonisasi yang terbentang di alam raya, untuk kemudian diinterpretasikan menjadi model-model integrasi antara sains dan agama. Misalnya dalam studi hortikultura, untuk integrasi ilmu dan agama dengan model bunga matahari. Contohnya, siswa dilatih untuk mengembangkan imajinasi kreatifnya dengan menjelaskan bunga matahari tersebut, di mana mahasiswa menjelaskan kelopaknya yang mewakili berbagai budaya, mitologi, ilmu pengetahuan, pendekatan spiritual, dan filosofi, dan semua berpusat di kepala bunga. Kemudian bahwa bunga tumbuh atas dasar pengalaman manusia dan kelopak merupakan model dan sistem pemikiran yang dibangun dari pengalaman manusia, dan siswa diajak untuk memahami pengalaman itu. Dari situ akan tumbuh pemikiran tentang asumsi dasar bahwa sains dan agama bisa dan harus bekerja sama untuk menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dari dunia kita. Kita mengajari siswa untuk belajar mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan agama pada kegiatan lapangan bahkan sambil bermain. Dengan ini kemungkinan untuk tumbuh dalam pemahaman siswa bahwa ilmu pengetahuan dan agama akan tumbuh bersama untuk beradaptasi dengan satu sama lain. Lebih dari itu, proses ini akan memahamkan siswa bahwa setiap modal integrasi ilmu dan agama harus mencerminkan realitas
bukan ikatan-ikatan teroris. Perkenalkan, nama saya Harti Heliani, NIM 1912067. Di sini saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh teman kelompok saya mengenai integrasi sains dan teknologi berimplikasi pada pendidikan Islam. Antara lain ada 3. Yang pertama, berimplikasi dalam hal kurikulum, di mana mengantarkan peserta didik agar bisa memiliki hasrat atau kemampuan untuk melakukan penelitian atau riset pada bidang-bidang sains untuk kemudian menemukan titik sambungnya dengan realitas objektif yang terjadi pada wilayah keagamaan. Nah, yang kedua, implikasi dalam proses belajar mengajar, di mana guru mengembangkan imajinasi kreatif. Peranan guru-guru dengan kekuatan imajinasi kreatif yang dimilikinya mampu menciptakan metode-metode tertentu agar siswanya bisa menyerap pelajaran dengan secara cepat dan lengkap. Nah, yang ketiga, implikasi dalam aspek pendidikan sosial keagamaan. Nah, dengan adanya paradigma integratif, para peserta didik akan diajak untuk berpikir holistik dan tidak parsial dalam menghayati majemuknya keyakinan dan keberagamaan, sehingga membutuhkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan sebuah keyakinan dan beragama. Mungkin sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.